Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kelompok kami yaitu COVID-19. Di sini kita terdiri dari 5 orang yang berasal dari prodi yang sama, dari program pendidikan bahasa Inggris. Ada Sinda 071, Vita 072, Ciara 096, Niko 098, dan Agnes 099. Selamat menikmati. Sekarang kita masuk ke bagian sejarah bagaimana virus itu bisa muncul, yaitu corona sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota. Dikatakan seperti mahkota karena bentuk virus tersebut memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan berbentuk corona seperti matahari. Kemudian di tahun 1937, para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona karena menyebabkan penyakit bronkitis yang menular pada unggas. Di sini ada 2 peneliti bernama Tyrrell dan Bino, yang keduanya melakukan dan menemukan bukti virus corona pada manusia melalui kultur organ trakea embrionik yang mereka peroleh dari saluran pernafasan. Kemudian di akhir tahun 1960-an, ahli virologi meneliti strain virus pada manusia dan hewan, di antaranya berupa virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus, dan virus gastroenteritis babi yang semuanya dapat menular. Virus corona sendiri masuk ke dalam subfamili Coronavirinae dan menjadi keluarga Coronaviridae. Virus ini menjadi kelompok virus baru dan secara resmi diterima sebagai genus virus baru. Jenis virusnya pun berbagai variasi, dari tingkat keparahan gejala hingga kecepatan penyebarannya. Kemudian virus corona sendiri memiliki kemiripan dengan 2 virus sebelumnya, yaitu SARS dan MERS. Yang keduanya mengakibatkan kematian bagi para penderita. Sedangkan di akhir Desember 2019 muncul virus baru bernama SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab penyakit dari wabah yang terjadi di Cina, dan sekarang kita lebih kenalnya dengan COVID-19. Virus ini menjadi pandemi global pada saat ini. Lanjut ke bagian latar belakang. Awal mulanya virus ini berasal dari kota Wuhan di negara Tiongkok, Cina, pada akhir bulan Desember 2019. Wuhan sendiri merupakan kota terbesar ke-7 di Cina dengan populasi penduduk lebih dari 11 juta orang dan merupakan pusat transportasi utama di Cina bagian tengah. Di kota Wuhan sendiri mulai muncul kasus radang paru-paru atau pneumonia misterius. Maksud dari kata misterius ini bahwa awal mulanya penyakit ini tidak diketahui penyebabnya, namun dikaitkan atau dihubungkan dengan pasar grosir makanan laut di Huana, kota Wuhan. Pasar hewan ini sebenarnya hampir sama dengan pasar pada umumnya, yaitu banyak kios dan banyak pembeli, tapi di sana dominan menjual berbagai macam hewan. Di antaranya ada ikan, ayam, burung peger, kelelawar, marmut, ular berbisa, rusa bintik, dan binatang liar lainnya. Peningkatan jumlah kasus yang terjadi pun juga terjadi di dalam waktu yang sangat singkat.
setelah virus corona diketahui sebagai penyebab penyakit ini, kecurigaan pun mulai bermunculan bahwa virus ini bersumber dari hewan, yaitu kelelawar, ular, dan hewan eksotis lainnya. Dari virus ini, kasus terbanyak terjadi di negara Eropa, yaitu ada Amerika Serikat, ada Italia, Spanyol, Prancis, dan terakhir Jerman. Dengan total akumulasi kematian 73.000 jiwa. Dan di sini saya menyajikan updatean terakhir COVID-19 di negara kita tanggal 26 April, yaitu tercatat 8.882 kasus yang terkonfirmasi dengan negatif 43.934 jiwa, dengan korban yang sembuh mencapai 1.107 jiwa dan meninggal dengan angka 743 jiwa. Lanjut ke slide pengertian. Di sini ada dua bagian, yaitu coronavirus dan COVID-19. Coronavirus sendiri menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit dialami oleh hewan atau manusia. Virus tersebut biasanya akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu sampai yang lebih serius seperti SARS dan MERS atau sindrom pernafasan akut berat lainnya. COVID-19 sendiri merupakan nama resmi dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang berasal dari kota Wuhan di Cina. Nah, di bawah pengertian dari COVID-19 sendiri, di sini sudah kelompok kami jabarkan pengertian dari masing-masing kata tersebut. Ada corona, virus, disease, dan tahun 19 itu maksudnya tahun di mana wabah tersebut pertama kali diidentifikasikan sebagai wabah yang menggemparkan dunia saat ini. Kemudian virus ini merupakan nama yang diberikan oleh Dirjen WHO, yaitu Tedros di Swiss. Tedros sendiri menjelaskan nama tersebut dipilih untuk menghindari stigmatisasi yang merupakan panduan penamaan virus yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2015. Yaitu nama tersebut tidak akan merujuk pada letak geografis, hewan, individu, atau kelompok orang. Penyebaran COVID-19. Dikutip dari Kompas, coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Setelah diselidiki oleh otoritas kesehatan China, pasar grosir makanan laut Wuhanan mulai ditutup karena dicurigai menjadi tempat sumber virus berasal. Pasar grosir laut Wuhanan merupakan pasar laut terbesar di Tiongkok dan telah beroperasi selama 15 tahun. Sayangnya, keadaan pasar tampak kotor, tidak teratur, dan padat, sehingga menjadikan pasar ini kurang sehat. Selain itu, pasar grosir laut Wuhanan tidak hanya menjual hewan laut, tetapi juga hewan liar dan ataupun ekstrim, seperti hewan yang layaknya bukan konsumsi manusia. Contohnya serigala, tikus, musang, buaya, salamander, koala, dan kelelawar. Setelah ditutup sejak awal Januari 2020,
sejumlah ilmuwan di Tiongkok mulai melakukan penelitian dan mengambil sampel dari 41 pasien positif terjangkit virus corona. Data yang dihasilkan sejumlah 13 pasien sama sekali tidak berhubungan dengan pasar grosir Laut Huanan. Diduga virus corona sudah ada sebelum mengunjungi pasar tersebut. Dikutip dari dokter spesialis penyakit menular Daniel Lucy. Hingga 11 Maret 2020, saat World Health Organization atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global, masih belum ditemukan secara jelas tempat asal mula penyebaran COVID-19. Tetapi, Wuhan, China dalam skala global telah ditetapkan sebagai tempat pertama kali ditemukannya virus corona jenis baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa COVID-19 berbahaya. Faktor utama yang menyebabkan COVID-19 berbahaya, COVID-19 menimbulkan kematian dan komplikasi penyakit. Ya, faktor utama kenapa COVID-19 mematikan adalah dapat menimbulkan kematian. Sebelum kematian terjadi, virus corona akan menimbulkan gangguan pada saluran pernafasan seperti gagal pernafasan akut, pneumonia, hingga acute respiratory distress syndrome. Tidak hanya itu, infeksi virus corona juga dapat menyebabkan kerusakan organ lain seperti kerusakan hati, jantung, dan gagal ginjal. Dan yang kedua, belum adanya obat yang disepakati untuk menangani COVID-19. Hingga saat ini, belum ada obat yang disepakati ilmuwan untuk mengatasi COVID-19. Riset terkait obat COVID-19 masih dalam penelitian dan pengujian oleh para ahli di banyak negara. Begitu pula dengan vaksin sebagai cara pencegahan penularan infeksi virus. Seperti obat, vaksin COVID-19 masih dalam tahap pengujian oleh para ahli. Cara terbaik untuk menghindari virus corona baru adalah dengan berdiam diri di rumah dan menjaga jarak dari orang lain. Dan yang ketiga adalah adanya silent spreader, yaitu tidak bergejala namun bisa menularkan. Pertama-tama, marilah kita mengetahui apa sebenarnya arti dari silent spreader itu. Silent spreader adalah orang yang tidak memiliki gejala tetapi dapat menularkan kepada orang lain. Nah, silent spreader ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah asimptomatik, yang kedua adalah presimptomatik, dan yang ketiga adalah simptomatik, sangat ringan. Nah, saya akan menjelaskan apakah asimptomatik, presimptomatik, dan simptomatik sangat ringan. Yang pertama, asimptomatik. Asimptomatik adalah orang yang membawa virus aktif dalam tubuhnya, tetapi tidak pernah mengalami gejala apapun. Sejauh ini, silent spreaders asimptomatik cenderung menyerang individu berusia muda. Yang kedua adalah presimptomatik. Orang yang terinfeksi dan sedang mengisolasi diri tetapi belum menunjukkan gejala-gejala awal. Orang yang terinfeksi, setelah terinfeksi, gejala mungkin tidak berkembang selama 5-6 hari, bahkan sampai dengan 2 minggu. Dan yang ketiga adalah simptomatik sangat ringan. Simptomatik sangat ringan adalah orang yang merasakan gejala tidak enak badan akibat infeksi COVID-19, tetapi terus melakukan kontak dengan orang lain. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan. Sejak kapan COVID-19 ada? Virus corona baru atau COVID-19 telah menyebar hampir setiap negara di dunia sejak pertama kali muncul di Cina pada awal tahun 2020. Penyakit ini sudah mulai menyerang di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Tenggara, dan mulai menimbulkan kekacauan di Afrika dan Amerika Selatan. Bagaimana virus corona baru atau SARS-CoV-2, penyebab penyakit COVID-19 dari Cina bisa hingga kini menyebar di hampir seluruh negara di dunia? Next. Dari pasar hewan. Dirangkum dari Telegraph,
Penyebaran virus corona ke seluruh dunia diyakini bermula dari pasar basah di Wuhan, Cina, yang menjual hewan hidup dan mati, termasuk ikan dan burung. Pasar-pasar seperti itu menimbulkan risiko yang lebih tinggi dari virus yang berpindah dari hewan ke manusia, karena standar kebersihan sulit dipertahankan jika hewan hidup dipelihara dan disembelih di lokasi. Biasanya, pasar tersebut juga sangat padat, sehingga penyakit dapat menyebar dari satu spesies ke spesies lainnya. Sumber hewan COVID-19 belum diidentifikasi, tetapi inang aslinya adalah kelelawar. Kelelawar tidak dijual di pasar Wuhan, tetapi mungkin telah menginfeksi ayam hidup atau hewan lain yang dijual di sana. Kelelawar memiliki banyak virus zoonosis termasuk Ebola, HIV, dan rabies. Next. Lantas, bagaimanakah penyebaran virus ini dalam negara-negara yang meliputi benua Australia, Amerika, maupun Asia? Setelah 18 tahun berlalu, penyakit sindrom pernapasan akut parah atau SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome muncul lagi. Kali ini dengan wujud baru, virus corona yang disebut SARS-CoV-2 sebagai penyebab pandemi Coronavirus Disease 2019, COVID-19. Penyakit SARS pertama kali dilaporkan di Cina tahun 2002. Virus corona baru muncul kembali di Cina pada Desember 2019. Penyakit menular ini hingga 31 Maret 2020 telah menjangkiti warga di 200 negara dan wilayah. Tercatat sedikitnya 824.600 kasus positif di berbagai negara. Seperti pada 2002 dan 2003, masyarakat menjadi panik dan takut. Kasus ini dalam 3 bulan terakhir menjadi pemberitaan utama di media dan topik di media sosial. 31 Desember 2019. Berdasarkan laporan resmi pemerintah Tiongkok, World Health Organization atau WHO mengumumkan kasus pneumonia yang terjadi di Wuhan, Tiongkok. Laporan ini diumumkan di hari perayaan pergantian tahun baru, ketika ribuan atau bahkan jutaan warga Tiongkok merayakannya. 1 Januari 2020, the US Centers for Disease Control and Prevention atau CDC mengidentifikasi pasar seafood di Wuhan sebagai tempat munculnya wabah pneumonia. Berdasarkan penyelidikan pemerintah Tiongkok, pasar tersebut pun ditutup untuk publik. 7 Januari 2020, pemerintah Tiongkok mengidentifikasi virus tersebut sebagai virus corona baru. Awalnya disebut sebagai 2019 COVID oleh WHO. 11 Januari 2020, pemerintah Tiongkok melaporkan kasus kematian pertama akibat 2019 nCoV. 12 Januari 2020, Tiongkok membagikan urutan genetik dari novel coronavirus yang amat penting bagi negara lain untuk mengembangkan peralatan diagnostik. 13 Januari 2020, untuk pertama kali WHO melaporkan kasus COVID-19 terjadi di luar Tiongkok. Negara pertama yang terserang adalah Thailand. 16 Januari 2020, Jepang mengumumkan kasus pertama infeksi virus corona. 20 Januari 2020, setelah Thailand dan Jepang, pemerintah Korea Selatan melaporkan kasus pertama virus corona. 21 Januari 2020, virus corona telah lintas benua. Amerika Serikat melaporkan kasus pertama COVID-19. Pasien pertama, pria berusia 30 tahun di kota Washington. Oleh teman saya. 22 Januari 2020. Kematian akibat virus corona di Tiongkok mencapai 17 orang. Sementara itu, 550 orang telah terinfeksi. Pemerintah Korea Utara menutup semua perbatasan negaranya untuk turis asing.
beberapa bandara di berbagai negara mulai melakukan pengecekan kesehatan pada penumpang yang terbang dari Wuhan. 23 Januari 2020, Kota Wuhan dikarantina. Seluruh penerbangan dan kereta dari kota tersebut dibatalkan. Keberangkatan bus dan kapal feri dari Wuhan ditangguhkan. WHO menyatakan bahwa wabah virus corona belum dapat dikategorikan sebagai global health emergency sebab tak ada bukti penularan dari manusia ke manusia di luar Tiongkok. 24 Januari 2020, virus corona mulai masuk ke Eropa. Perancis melaporkan kasus pertama virus corona. 25 Januari 2020, pemerintah Kanada melaporkan kasus pertama virus corona setelah seorang pria tiba dari Wuhan. Dirinya dinyatakan positif terinfeksi virus tersebut. Australia dan Malaysia juga melaporkan kasus pertama virus corona. 27 Januari 2020, pemerintah Jerman mengumumkan kasus virus corona pertama. 30 Januari 2020, WHO menetapkan wabah virus corona sebagai global health emergency. Saat itu, lebih dari 9.000 masyarakat global dari 18 negara telah terinfeksi virus ini. 1 Februari 2020, satu penumpang kapal pesiar Diamond Princess dari Yokohama, Jepang, teridentifikasi mengidap virus corona. 2 Februari 2020, kasus kematian pertama di luar Tiongkok akibat COVID-19 terjadi di Filipina. Korbannya warga negara Tiongkok berusia 44 tahun yang berasal dari Wuhan. 3 Februari 2020, Tiongkok melaporkan 57 kematian baru. Angka itu menambah jumlah korban tewas sebanyak 361. Jumlah yang terinfeksi juga bertambah menjadi 17.205 orang. 4 Februari, kapal pesiar Diamond Princess dikarantina di perairan Jepang. Kapal tersebut berisi sekitar 3.700 orang, termasuk penumpang dan kru kapal. 7 Februari, Dr. Li Wenliang, seorang dokter spesialis di Wuhan meninggal dunia. Wenliang adalah whistleblower pertama yang mengumumkan adanya virus mirip SARS di kota Wuhan. Ia dianggap sebagai pahlawan oleh warga Tiongkok. 8 Februari, untuk pertama kalinya, warga Amerika Serikat meninggal akibat virus corona di kota Wuhan. 9 Februari, jumlah korban virus corona sudah melebihi wabah SARS pada 2003, 2000 sampai 2004 dengan jumlah 774 orang tewas. Tanggal 9 Februari, virus corona telah menewaskan sebanyak 811 masyarakat global. 11 Februari, WHO mengumumkan penyakit yang disebabkan oleh virus corona terbaru bernama COVID-19, artinya Coronavirus Disease 2019. Next, 12 Februari, kasus COVID-19 mulai meningkat di Korea Selatan. 14 Februari, kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di benua Afrika. Mesir menjadi negara pertama yang berhadapan dengan penyakit ini. Kematian pertama di luar Asia akibat COVID-19 terjadi, tepatnya di negara Perancis. Korban tewas seorang turis berusia 80 tahun yang berasal dari Tiongkok. 19 Februari, Iran melaporkan kasus pertama COVID-19 sebanyak 2 orang. 1 jam kemudian, kedua pasien tersebut meninggal dunia. 21 Februari, wabah COVID-19 muncul di Italia. 24 Februari, Italia menjadi negara dengan korban terinfeksi terbanyak di wilayah Eropa. Perdana Menteri Iran tampak sakit saat konferensi pers beberapa saat sebelum terdiagnosis COVID-19.
29 Februari. Kematian pertama COVID-19 di Amerika Serikat, pria berusia 50 tahun dari kota Washington. Selain ke Tiongkok, Amerika Serikat melarang penerbangan ke Iran, Italia, dan Korea Selatan. 2 Maret, pemerintah Indonesia mengumumkan 2 WNI positif COVID-19. Keduanya menjadi kasus pertama COVID-19 di Indonesia. 3 Maret, pemerintah Iran mengambil kebijakan dengan membebaskan 54.000 orang dari penjara untuk sementara waktu. Iran juga mengerahkan ratusan ribu petugas kesehatan. 6 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendatangi dana darurat sebesar $8.3 billion untuk mengatasi wabah virus corona. Angka infeksi global telah mencapai 100.000. Next, 7 Maret. Kurang dari 20 hari, Iran menjadi salah satu negara dengan kasus terbanyak, setelah Tiongkok dan Italia. Pasien yang terinfeksi sebanyak 4.747 dan 124 orang tewas akibat infeksi COVID-19. 8 Maret. Italia menerapkan lockdown pada 60 juta warganya. 9 Maret. Kanada mengumumkan kematian pertama akibat COVID-19. 10 Maret. Lebanon dan Maroko melaporkan kematian pertama COVID-19. Kongo, Panama, dan Mongolia melaporkan kasus pertama COVID-19. 11 Maret. WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Amerika Serikat menerapkan larangan perjalanan dari 26 negara di Eropa. Turki, Ivory Coast, Honduras, Bolivia mengumumkan kasus pertama virus corona. Infeksi di Qatar melonjak drastis dari 24 kasus menjadi 626 dalam satu hari. 12 Maret. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, melakukan isolasi diri selama 14 hari. Keputusan ini diambil sejak istrinya dinyatakan positif. Liga NBA dan NHL di AS atau Amerika Serikat secara resmi mengumumkan penangguhan pertandingan hingga waktu yang belum ditentukan. 16 Maret. Pemerintah Kanada menutup banyak perbatasan negaranya bagi turis asing. Observasi di perbatasan diperketat. Sekitar 320 orang telah terinfeksi di Kanada. Mesir penangguhkan seluruh penerbangan dari negaranya. Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan untuk melakukan pembatasan pergerakan warga negaranya. Tentara dikerahkan untuk membantu memindahkan korban virus corona ke rumah sakit. Jerman menutup perbatasan dengan Prancis. Uji coba pertama vaksin COVID-19 dilakukan pada manusia. 17 Maret. Italia melaporkan 475 kematian dalam waktu satu hari. Jumlah ini menjadi angka kematian terbanyak dalam satu hari sejak wabah dimulai pada Desember 2019. Ribuan toko, restoran, bioskop, dan bar di New York, Chicago, Los Angeles, dan San Francisco, Amerika Serikat diperintahkan untuk berhenti beroperasi. 18 Maret. Pemerintah Inggris menutup sekolah, kegiatan belajar mengajar dihentikan. Next. 19 Maret. Untuk pertama kalinya, pemerintah Tiongkok melaporkan tak ada penularan lokal sejak wabah dimulai. Hampir seluruh negara bagian Amerika Serikat mengumumkan state of emergency. Australia dan New Zealand menutup perbatasan negaranya untuk mencegah penularan virus corona. Angka kematian akibat COVID-19 di Italia telah melampaui Tiongkok. 20 hingga 21 Maret, Italia melaporkan kembali angka kematian terbanyak dalam satu hari. Pada 20 Maret, sebanyak 627 orang, dan 21 Maret sebanyak 793 orang yang meninggal dunia.
Kasus ini menjadi angka kematian terbanyak di seluruh dunia dalam satu hari. 22 Maret, jumlah pengidap COVID-19 di Indonesia meningkat menjadi 514 kasus dan 48 meninggal dunia. 23 Maret, pemerintah New York City menginformasi 21.000 kasus positif. Kota ini menjadi epicentrum pandemi COVID-19 di Amerika Serikat. 26 Maret, kasus positif virus corona di Amerika Serikat telah melebihi Tiongkok. Sebanyak 82.404 orang telah terinfeksi, sedangkan Tiongkok sebanyak 81.782. Hingga pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, total masyarakat global yang terinfeksi sebanyak 786.291, sembuh 166.041, dan meninggal sebanyak 37.820. Berdasarkan worldmatters.info, tanggal 31 Maret 2020, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, terdapat 824.600 kasus, meninggal 40.676, dan sembuh 174.359. Di Indonesia, hingga Selasa 31 Maret 2020, pukul 12 waktu Indonesia Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mencatat jumlah pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 81 orang, sedangkan kasus positif bertambah 1.528 dan meninggal dunia 136 orang. Sebelumnya, pada Senin tanggal 30 bulan Maret, tercatat 1.414 kasus positif COVID-19, 122 orang meninggal dunia, dan 75 orang sembuh. Next. Berikutnya adalah kasus COVID-19 di Indonesia dari bulan Maret hingga April saat ini. Teman-teman bisa lihat dari bulan Maret sejak tanggal 2 hingga akhir Maret dan awal April hingga 26 April.